Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali, bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka untuk belajar. Kita bertemu ini dikarenakan atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat al-afiyah berupa nikmat kesehatan. Makanya kita bisa berjalan, bergerak menuju ke masjid untuk mencari ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat al-afiyah. Itu nikmat kesehatan badan, nikmat sehat. Ini wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Berikut sebentar. Nah, kita lanjut kembali pembahasan adab-adab di bulan Ramadan, dan juga kita sekaligus membahas tentang ahkamus shiyam atau hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Nah, kita sebelum masuk Ramadan harus persiapkan dulu ilmunya. Harus kita siapkan ilmunya dahulu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Maka ilmui dahulu sebelum masuk bulan Ramadan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka ilmuilah ahkamus shiyam, hukum-hukum puasa. Ketahuilah ahkam Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Ramadan, agar ibadah kita lebih maksimal, agar ibadah kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah kita juga benar. Berbeda halnya orang yang tidak memiliki ilmu. Ketika dia beramal, maka dikhawatirkan ibadahnya itu bisa sia-sia. Bisa sia-sia. Misalnya orang yang nggak ngerti tentang masalah, nah, ya harus niat puasa di malam hari. Dia malam nggak niat, lalu lupa atau apa. Kemudian dia tahan makan minum di siang hari. Sah nggak puasanya? Tidak, karena di antara rukun puasa adanya
niat. Nabi bersabda, "Man lam yujmi' shiyama qabla al-fajri fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Nah, maka dari sini pentingnya kita belajar ilmu ahkamu siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Nah, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita yaitu betul ya, kita lakukan di atas ilmu. Kemudian kita bahas yang malam hari ini, setelah kita pembahasan orang-orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, kita bahas malam ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ulama sepakat bahwasanya wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk menahan dirinya dari makan dan minum dan juga jima'. Ini ulama sepakat ya, orang yang berpuasa wajib baginya untuk menahan dirinya dari makan dan minum dan juga jima' atau bersetubuh dengan istrinya. Ini ulama yang sepakat. Kemudian ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam beberapa permasalahan. Dan kita akan bahas ya. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, telah diketahui bersama bahwa dalil dan ijma' menetapkan bahwa makan, minum, jima dan haid membatalkan puasa. Ini apa yang ijma'? Yang ijma' adalah yang membatalkan puasa adalah makan, minum, jima dan haid. Berarti selain itu apa? Khilaf para ulama. Yang pertama kita bahas jima', bersetubuh. Maka perkara ini jelas bahwa jima' merupakan pembatal puasa. Bahkan yang paling besar dosanya, merupakan pembatal puasa yang paling besar dosanya. Barang siapa yang bersetubuh atau jima' di siang hari Ramadan, maka sungguh apa puasanya batal. Dalilnya adalah Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimu siyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu ya pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Di malam hari dibolehkan malam hari jima' di bulan Ramadan. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam hari. Jadi jelas bahwasanya yang diharapkan untuk berjima' kapan? Siang hari, bukan malam hari. Pada bulan apa? Bulan Ramadan. Berkata sahabat Abu Hurairah anhu, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat duduk bersama Nabi Sallam, maka datanglah siapa? Seorang laki-laki berkata,
Ya, Rasulullah, celakalah saya. Rasulullah, celakalah saya. Nabi bertanya, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Jadi dia datang, celakalah saya, celakalah saya, celakalah saya. Ada apa denganmu? Maka dia jawab, saya telah bersetubuh dengan istri saya, padahal saya sedang puasa. Maka Nabi pun bertanya, apakah engkau mempunyai seorang budak? Nah, yang dapat engkau bebaskan? Dia jawab, tidak punya. Rasul bertanya kembali, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Puasa terus menerus ya, 2 bulan berturut-turut. Dia jawab kembali, ya tidak mampu. Rasul itu bertanya kembali, apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Dia jawab, tidak mampu. Maka Rasul pun diam sejenak. Tiba-tiba Rasulullah pun dibawakan sekeranjang kurma ya oleh sahabat yang lain. Bawakan sekeranjang kurma kepada Nabi SAW. Ketika Nabi mendapatkan kurma tersebut, maka Nabi bertanya, mana tadi yang bertanya? Dia jawab, saya Rasulullah. Maka Nabi berkata, ambillah sekeranjang kurma ini dan bersedekahlah dengannya. Maka laki-laki itu pun ia berkata, apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah? Artinya yang datang ini sahabat yang paling miskin ternyata. Demi Allah, tidak ada keluarga di daerah ini yang lebih miskin daripada saya. Rasul pun tertawa hingga gigi gerahnya terlihat. Lalu bersabda, berikanlah kurma ini kepada keluargamu. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kemudian Ibnu Munzir berkata, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Allah mengharamkan bagi orang yang berpuasa ketika siang hari dari perkara jima. Artinya ulama sepakat, ya, ijma. Ya, dan siang hari itu diharamkan jima, makan dan minum. Maka berdasarkan dalil tadi, Al-Quran dan Sunnah tadi, orang yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan terkena 5 hukuman, terkena 5 hukum. Orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan terkena 5 hukum. Yang pertama, puasanya batal. Yang pertama, puasanya batal. Jadi jangan coba-coba yang biasanya ini yang baru pengantin ya, anak baru nikah sebelum Ramadan. Misalnya ada yang mau nikah sepekan sebelum Ramadan. Waduh, ini biasanya ditanya itu mampu nggak? Mampu nahan saya. Tapi jangan coba-coba. Kalau nafsu sudah menguasai, sudah nanti batal puasanya. Yang kedua, mendapatkan dosa. Hukuman yang kedua, mendapatkan dosa. Dari mana diambil istinbat dalilnya? Dia katakan halakani, ya, halakani, celaka aku, ya, celaka aku. Jadi orang yang setubuh dengan istrinya di siang Ramadan maka diberi dosa atau hukumnya berdosa. Nah, kemudian yang ketiga wajib membayar kafarah. Yang ketiga wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? Ada 3 urutan. Apa itu kafarah? Kafarah itu denda ya. Wajib membayar kafarah ya. Apa itu kafarah? Denda. Yang pertama, Nabi katakan tadi, apakah engkau punya budak yang bisa engkau bebaskan? Jadi yang pertama adalah membebaskan budak. Nah, ada yang punya budak? Budak Pontianak ada? Nah, ya. Kalau nggak punya budak, yang kedua,
Bila tidak mendapati budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Nah ya, boleh nggak terputus 2 bulan ini? Boleh atau tidak? Jawab. Nggak boleh terputus ya? Yang jelas ya dirinci. Boleh terputus kapan? Jika ada uzur syar'i yang boleh ada rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Misalnya dia puasa sepekan, Masya Allah tahan. Pekan berikutnya dia sakit, yang menyebabkan dia menambah parah sakitnya jika berpuasa, maka dia boleh apa? Dia beri rukhsah, boleh nggak berpuasa ini sambung lagi setelah sehat. Nanti apa? Sambung lagi setelah sehat. Atau mungkin jima di siang Ramadan, nah ya, dia mampu, Masya Allah ya. Rupanya lebaran dia hamil, mau qadha dia nggak mampu, ya kan? Nah, mau puasa qadha dia nggak mampu kan, apalagi biar kafarahnya. Maka dia boleh apa? Ada rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Atau dia safar, tidak paham ya. Jadi kalau ini di sini berpuasa 2 bulan berturut-turut, nah ya, kalau ada rukhsah baginya untuk nggak berpuasa, boleh, nggak ada masalah. Karena Allah memberikan apa? Keringanan. Nah, yang ketiga, kalau nggak mampu dia puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Jadi di sini kira-kira ya, apakah 3 hal ini pilihan? Tidak, bukan pilihan. Kalau budak nggak ada, nggak punya budak, sudah berarti apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangan katakan saya nggak mampu. Coba dulu, kan masih muda yang melanggar ini. Kecuali yang melanggar itu kakek-kakek. Iya. Nah, baru nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru apa? Membayar kafarah. Memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Nah, kemudian wajib membayar kafarah ini khusus puasa Ramadan saja. Nah, namun jika puasa sunnah atau puasa qadha Ramadan, maka tidak ada kafarah. Tidak. Ya, sunnah apa? Tidak ada kafarah. Begitulah saat qadha Ramadan. Qadha Ramadan dia berjima pas qadha. Nah, mic-nya mati. Tes 1. Tes 1 2. Mati ya. Ada mediki. Ada mik salat bah. Ada untuk salat bisa. Untuk mik salat ya, mik salat ada mik salat. Mati lagi.
Tes satu. Nah, setelah kembali ya. Untuk puasa, nah wajibnya membayar kafarah ini hanya untuk puasa di bulan Ramadan saja. Nah, khusus pada bulan Ramadan saja. Namun pada bulan yang lain, misal puasa sunnah, puasa qadha, maka tidak ada kafarah. Tapi tetap apa puasanya batal. Faham di sini? Apa alasannya? Karena nggak ada dalilnya. Yang ada nasnya hanya apa? Saat di bulan Ramadan. Nah, yang mengatakan saat puasa sunnah pun juga ada kafarahnya. Dalilnya mana? Paham? Ya? Nah, lanjut. Kemudian yang ke berapa tadi? Keempat, wajib mengqadha puasa. Wajib mengqadha puasa. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu, itu wajib mengqadha puasa. Nah, kenapa? Karena orang subuh itu kan batal puasanya, maka dia wajib ganti. Wajib ganti apa? Qadha puasanya. Nah, sebagaimana makan dan minum batal puasa, maka dia harus ganti. Nah, namun ada ulama yang lain berpendapat seperti Ibnu Hazm dan lainnya bahwa tidak ada qadha bagi yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Kata Ibnu Hazm tidak ada qadha. Kenapa tidak ada qadha? Karena Nabi nggak perintahkan orang itu untuk qadha puasa. Tidak, hanya apa? Tanya, "Abu, kamu punya budak yang bisa kau bebaskan? Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Apakah engkau memiliki harta yang bisa engkau berikan kepada 60 orang miskin itu makanan?" Di hadis itu Nabi gak katakan qadha puasamu. Kata Ibnu Hazm, maka orang yang melanggar zima di siang Ramadan tidak ada qadha, tidak ada apa qadha baginya. Nah, kemudian mana pendapat yang mendekati kebenaran? Allahu a'lam, pendapat yang pertama insyaallah ya. Itu adanya qadha. Kemudian siapakah yang membayar kafarah ini? Suami istri atau istrinya saja atau suaminya saja? Nah, ya, Anda bacakan aja ya. Apakah istri wajib membayar kafarah? Karena dari tadi yang datang itu siapa? Laki-laki. Rasulullah, aku celaka, saya celaka ya. Kenapa? Karena jima. Nabi suruh orang itu apa? Untuk bebaskan budak. Ya, kemudian berpuasa turut-turut. Berikan 60 orang miskin makanan. Nabi perintah ke siapa? Ke laki-laki. Berarti laki-laki di sini jelas ya, dia ada kafarahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah istri juga membayar kafarah? Jelas di sini? Nah, jika seorang istri memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh, apakah dia juga wajib membayar kafarah sebagai suaminya? Di sini ada 2 pendapat. Apakah istri wajib bayar kafarah? Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, tidak wajib membayar kafarah. Pendapat yang pertama, tidak wajib membayar kafarah. Nah, apa alasannya? Karena hadis yang kita bacakan tadi, ya, tidak disebutkan bahwa istri wajib membayar kafarah. Hanya untuk siapa? Laki-laki saja tadi, suaminya saja. Ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Pendapat kalangan Syafi'iyah. Kemudian pendapat Az-Zahiri. Pendapat Az-Zahiri. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Dan juga Imam Ibnu Qudamah juga ikuti pendapat ini. Yaitu apa? Hanya suaminya saja. Kalau gitu enak dong, Ustaz. Istrinya mau aja gitu kan. Suaminya biar apa? Biar bayar kafarah. Nah, ya.
Yang kedua, pendapat yang kedua, wajib bagi seorang istri membayar kafarah. Yang kedua ini wajib apa? Istrinya juga bayar kafarah. Sama-sama bayar kafarah. Nah, jika menyetujui ajakan suaminya. Jika menyetujui ajakan suaminya. Adapun jika dia dipaksa tanpa keinginannya, maka tidak ada kafarah. Jika dipaksa maka nggak ada kafarah. Bagi siapa? Bagi istri. Tapi adakah istri dipaksa itu? Mana tadi? Ada enggak? Enggak ada kan? Ada gak istri dipaksa itu? Kamu bisa paksa ya? Silakan bang. Nggak ada dipaksa istri ya. Ini Bang Tegar. Nah ya, ini adalah pendapat Imam Malik dan juga pendapat riwayat Ahmad. Tadi dipaksa ya, ada pendapat riwayat Ahmad. Kemudian dan juga Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Syafi'i. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kuat, pendapat yang kedua ini. Apa alasannya? Agar tidak bermudah-mudahan. Nanti istrinya mudah-mudahan, enggak apa kan suaminya aja bayar. Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kalau dipaksa. Dan dia mau apa? Dia apa? Mau apa? Menyetujui ajakannya. Menyetujui. Maka dia berkafarah. Kalau dipaksa maka tidak. Paham di sini? Ada iskal? Ada iskal? Paham? Nah, paham belum Bang? Nah, kemudian berikutnya kita bahas bagaimana jika bersetubuhnya karena lupa Ramadan, tubuh gitu kan? Adakah lupa? Ada, manusia kan? Manusiawi lupa. Orang lupa itu sifat manusiawi. Ya kan mungkin saja gitu kan lupa. Dikira puasa, dikira apa Idul Fitri. Kira Idul Fitri banget. Nah, ya. Nah. Ya. Kemudian hukum di atas yang kita bahas tadi tidak berlaku bagi yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya. Puasanya tidak batal dan tidak terkena kafarah. Jadi kalau lupa nggak masalah. Lupa. Hah? Iya mungkin aja. Masa dua-duanya lupa? Ya mungkin saja kan, atau lupa satunya. Enggak, intinya kalau lupa tidak bayar kafarah dan tidak batal puasanya. Seperti halnya orang yang makan minum kalau lupa maka dia tidak bayar, maka dia batal puasanya. Orang makan minum dia lupa nggak batal. Sama juga dengan orang jima, lupa dia, maka tidak batal puasanya. Ikhtilaf. Nah ya, Al-Imam Syaukani berkata, bersetubuh tidak ada perselisihan bahwa hal itu membatalkan puasa jika yang mengerjakannya secara sengaja. Ini kata Imam Syaukani. Imam Syaukani itu merupakan ulama besar di Yaman. Ya. Adapun bila yang mengerjakannya karena lupa, maka sebagian ahli ilmu menghukumi sama seperti makan dan minum karena lupa. Jadi hukumnya nggak batal puasa. Nah, Allahu a'lam bishawab. Karena sudah adzan, kurang berapa menit? 1 menit, 7 menit, Masya Allah ya. Sudah, silakan kalau ada yang bertanya ya berkaitan dengan tadi jima di siang Ramadan. Kalau ada yang tanyakan kurang, nah silakan Fadl. Nah, bagaimana kalau membayarnya itu bertahap, nyicil, hukumnya boleh, nggak ada masalah. Nah, yang lain, Fadl. Nah, Masya Allah ya, bagus pertanyaannya. Ini dihukumi untuk 1 hari aja atau 2 hari? Dihukumi hanya 1 hari aja. Karena hadis itu zahirnya laki-laki itu apa datang batal puasa pada hari itu jimanya. 3 hari 60 ya? 60. 3 hari ya berapa bulan? 6 bulan.
Makanya enggak, dia enggak berdosa. Cukup dia baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai kafalah penebus sih. Nah, maka waspada ya bagi teman-teman semuanya, Ramadan sudah. Ya, jangan coba-coba. Saya kuat Ustaz. Silakan Pak. Gimana Pak? 30 orang sama. Nah ini bagi siapa? Bagi yang nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Coba dulu puasanya Pak, jangan langsung bayar kafarnya. Hah? Iya, yang penting dia orang miskin, walaupun sama nggak ada masalah. 30 orang miskin yang sama, 30 orang itu ya, 60 orang miskin. 60 orang miskin tadi ya, 60 kan? Orangnya sama miskin 60 orang itu aja dikasih apa? Kafarah apa? Dikasih makannya. 30 dulu, yang itu 30 lagi berikutnya nggak ada masalah insyaallah. Nah, jangan langsung bayar apa makan dulu ya, coba dulu puasa dulu. Jangan mudah-mudahan. Saya yakin kalau teman-teman ini ngasih 60 orang miskin mampu. Masih mencari alasan Pak ya. Nah, yang lain silakan. Ada lagi? Iskal? Mas Pur? Iya. Pak Selamat? Mafhum ya? Mau paham? Kalau paham insyaallah cukup ya. Oh silakan. Kalau sudah berpuasa selama 30 hari, 30 hari berikutnya dia nggak mampu. Nggak mampu karena apa? Sakit berarti ada uzur baginya untuk tidak berpuasa. Dia boleh berhenti saat sakit itu. Saat sembuh nanti apa? Puasa kembali. Nah, sama juga dengan haid. Ya, bisa pendapat yang menguatkan tadi ya. Setelah haid bagaimana? Kami haid kan nggak bisa puasa. Saat haid dia ada uzur syar'i. Paham? Selesai haid dia apa? Bayar kafarah kembali. Jangan coba-coba makanya ini. Jangan coba-coba. Insyaallah. Kalau biar kafarah jima lagi misalnya. Nah, itu tidak diberi kafarah. Tadi kan dibahas. Biar kafarah itu hanya siang hari di bulan Ramadan. Di bulan lain untuk puasa sunnah atau qadha maka tidak ada kafarah, tapi tetap batal puasanya. Tapi dia berdosa. Sudah melanggar lagi. Allahu a'lam ya. Nah, itu dari awal gitu ya. Allahu a'lam. Anak cari itu anak cari yang bagian dia pembahasan. Nah, memberikan makan ke orang miskin, berapakah porsinya? Yaitu dihitung sekali kita makan kenyang. Sekali kita makan kenyang. Kalau kita makannya kenyang nasi putih sama telur saja sudah cukup kasih kan. Tapi kalau kita makannya hari emang gitu. Kalau antum hari makan satu ayam 1 ekor, ekornya aja. Saat berikan orang miskin, nanti pas dari kafarah antum kasih telur, enggak boleh. Apa ukurannya kita apa? Kenyang. Nah, apakah dalam bentuk makanan mentah ataukah makanan sudah jadi? Atau bentuk uang ya? Kalau uang tidak ada hadisnya. Tapi kalau mengundang makan, seperti sahabat praktekkan mengundang makan ya orang miskin. Nah, ini yang ada dalilnya. Bahkan diberikan makan ke orang miskin juga ada. Akan tapi kalau uang ini enggak ada dalilnya. Allahu a'lam. Padahal sahabat zaman dulu mampu. Sahabat yang apa? Yang sudah tua renta, yang tidak mampu berpuasa, baginya apa? Memberikan fidyah juga kan? Fidyah. Caranya apa? Mengundang orang miskin untuk makan di rumahnya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kalau 30 hari dia undang 30 orang miskin. Nah, jadi kalau uang nggak ada dalilnya. Allahu a'lam ya. Nah, saat kita biar kafarah 60 orang miskin makanan misalnya kan, apakah kita kasih tahu ini dendaku karena jimat siang Ramadan?
Allahu a'lam jawabannya tidak ya, karena kalau itu perkara aib harus disembunyikan, ya kan? Perkara aib disembunyikan. Ini kan dosa kan? Kita nggak boleh menampakkan perbuatan dosa kita, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab ya. Cukup insyaallah doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.